Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Nenek aniaya cucu di atas angkutan kota, ditangkap polisi. Seorang ayah di Sijunjung cabuli anak kandungnya. Pertama kali dalam sejarah, Kabupaten Agam meraih Piala Adipura. Inilah video yang viral yang dibagikan di salah satu media sosial dan beredar luas di masyarakat, khususnya di Kota Padang. Video yang berdurasi 1 menit itu memperlihatkan kekerasan yang dilakukan seorang nenek kepada cucunya di atas angkutan kota jurusan Pasaraya Lubuk Buaya. Dalam video yang direkam oleh seorang penumpang, seorang wanita tua menganiaya bocah laki-laki yang berusia 10 tahun dengan cara mencubit, menjambak rambut, bahkan menghantamkan lututnya ke kepala si anak. Beberapa jam setelah video tersebut beredar, Kamis malam, pekan lalu, polisi mendatangi rumah pelaku di kawasan Kayu Kale, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang. Dan ternyata, wanita penganiaya tersebut adalah nenek korban. Polisi pun membawa mereka ke Mapolsek Koto Tangah untuk dimintai keterangan. Jumat pagi, pemeriksaan kembali dilanjutkan dengan membawa korban dan kedua orang tuanya. Terungkap, jika setiap hari korban dibawa neneknya ke kawasan Pasaraya Padang untuk dieksploitasi sebagai pengemis. Korban dan pelaku tinggal di satu rumah, sedangkan orang tuanya telah berpisah. Ibu korban menikah lagi dan tinggal bersama di dalam satu rumah. Dalam pemeriksaan tersebut juga terungkap, jika korban memperoleh sedikit uang saat pengemis, maka sang nenek langsung menganiayanya. Bekas penyiksaan dengan kulit memar dan membiru di sekujur tubuh korban adalah buktinya. Pelaku penganiayaan tersebut sudah kita amankan, yang mana pelaku adalah nenek kandung dari korban. Memang nenek pelaku ini temperamental gimana nih Pak? Sepertinya iya, mempunyai kelainan yang suka emosi, yang mana cucunya ini diperintahkan atau disuruh untuk melakukan kegiatan mengemis yang dilakukan di pasaraya ataupun di permindo di toko-toko. Nanti dapat uang disetorkan. Apabila dapat uangnya sedikit atau tidak, nanti cucunya dimarahi seperti yang terjadi di atas angkot tersebut. Kasus ini telah dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang. Robiham melaporkan dari Padang. Seperti inilah kondisi rumah di permukiman Desa Tuapejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang semakin dekat dengan pinggir laut akibat abrasi pantai. Kondisi ini meresahkan warganya karena jarak bibir pantai dari permukiman hanya tinggal 50 meter. Di sekitarnya juga terdapat rawa. Setiap tahunnya, laju air laut terus mendesak ke daratan. Bahkan tingginya gelombang menyebabkan sebagian permukiman digenangi air laut. Masyarakat sekitar membuat penahan tanggul ombak dari pasir laut yang diisi ke dalam karung. Tapi hal tersebut tidak dapat mengantisipasi terjangan ombak yang begitu besar. Ini terjadi apabila hujan deras yang disertai tingginya gelombang. Terkait lokasi ini juga, ini adalah daerah rawa. Jadi hal ini juga kita usulkan kemarin melalui Musrembang, kita akan buatkan drainase. Karena apa? Himbas daripada nanti hujan, ini rumah-rumah masyarakat kita ini akan terendam dia di banjir. Warga berharap pemerintah kabupaten membangun tanggul pemecah ombak sehingga abrasi tidak lagi mengancam warga dan permukiman. Beni Eka Putra melaporkan dari Kepulauan Mentawai.
Bisa saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 wali jorong di Nagari Ujung Gading sudah dilantik. Namun pelantikan tersebut menuai protes. Pasalnya, 6 calon wali jorong menilai pelantikan tersebut tidak sesuai aturan karena mereka mendapatkan nilai tertinggi, namun tidak dilantik. Persoalan ini mereka sampaikan dalam rapat yang difasilitasi Bamus Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Malintang, Pasaman Barat. Seleksi penjaringan 16 wali jorong pada bulan Januari lalu, hasilnya 10 wali jorong dilantik berdasarkan nilai tertinggi. Sementara 6 wali jorong yang dilantik bukan berdasarkan nilai tertinggi, berasal dari Jorong Kuamang, Jorong Situa, Jorong Lubu Alai, Jorong Ranah Salido, Jorong Irian, dan Jorong Lombok. Yang istilahnya yang disampaikan oleh Nagari kemudian bahwa yang akan dilantik untuk menjadi jorong itu jorongan masing-masing adalah nilai tertinggi. Ternyata yang berenam itu ada nilai tertinggi dan kemudian yang dilantik bukan nilai yang tertinggi. Itu aja yang kami sebut, supaya hak kita bisa dikembalikan, Pak. Menurut Wali Nagari Ujung Gading, pihaknya sudah melaksanakan seleksi sesuai aturan. Berdasarkan peraturan Bupati, seleksi nilai tertinggi merupakan syarat untuk diajukan panitia seleksi kepada Wali Nagari. Sementara dipilih tidaknya tergantung pilihan Wali Nagari. Harap dari mereka-mereka itu memahami tentang tupoksi dan kewenangan Wali Nagari yang sudah diatur dalam undang-undang. Itu saya kira di apa itu kan di Pergub itu kan nilai tertinggi itu kan untuk apa menjaring orang-orang untuk diajukan oleh panitia pansel kepada Wali Nagari 2 dan 3. Bukan untuk dipilih yang tertinggi. Menurut Wakil Ketua Bamus Nagari Ujung Gading, pihaknya memfasilitasi kedua belah pihak. Bamus juga akan melakukan rapat lanjutan terkait permasalahan ini. Karena ada 6 kepala jorong di Nagari Ujung Gading nilai tertinggi. Jadi yang dilantik tanggal 22 kemarin itu 16 jorong. Tapi 10 nilai tertinggi, 6 orang tidak nilai tertinggi. Jadi 6 kepala jorong nilai yang tertinggi yang tidak dilantik mengadu kepada Bamus. Wakil Bamus berharap agar pejabat Wali Nagari melaksanakannya sesuai aturan dan perundang-undangan, yaitu melantik wali jorong yang memperoleh nilai tertinggi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kawasan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, salah satu daerah yang sering direndam banjir. Hujan beberapa jam saja, daerah ini terendam hingga puluhan sentimeter. Minimnya drainase dan aliran selokan yang tersumbat menjadi salah satu penyebabnya. Air selokan yang tergenang dan tidak mengalir juga bisa menjadi sumber penyakit. Genangan air seperti ini menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk yang menularkan penyakit demam berdarah, malaria, hingga diare. Hal itu disampaikan warga kepada anggota DPRD Sumatera Barat saat menggelar reses di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Banjir tergenang di halaman sampai ke jalan nih, rumah yang rendah. Banjir. Masuk, tingginya berapa? Kira-kira ini ya. Lutut. Di atas mata kaki. Tergantung tinggi rendahnya pondasi. Ini kalau hujan, suasananya banjir, parit-parit nggak ada alirannya, nggak ada sini. Ya semoga nggak banjir lagi dan bisa bikin aliran di sini, Pak. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur sudah perlu dicarikan jalan keluarnya. Alasan kurangnya anggaran mestinya tidak serta-merta menimbulkan kesengsaraan masyarakat. Selain persoalan banjir, tingginya angka pengangguran juga diadukan warga. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang.